terhormat, dosen mata kuliah kita yaitu Bapak Irmawan SPPSH, dan yang terhormat teman-teman mahasiswa saya yang senantiasa juga hadir untuk berkumpul di tempat ini. Sebelum itu, saya sebagai moderator dari kelompok 1, saya Amelia Cantina. Di sini kami mengambil salah satu tugas dari manajemen sumber daya manusia, yaitu mempresentasikan ilustrasi gambar perihal atau kata kuncinya yaitu lowongan pekerjaan. Untuk penjelasan awalnya, yang saya amati dari ilustrasi gambar tersebut, terdapat ada beberapa orang yang sedang ingin memanjat pohon, yang di pohonnya itu terdapat sebiji buah kelapa. Untuk orang-orang tersebut diibaratkan sebagai pelamar kerjanya, dan untuk buah kelapa itu diibaratkan sebagai lowongan pekerjaannya. Di sisi lain, ada seseorang yang sedang berusaha untuk memanjat pohon dengan menggunakan tangga dan membawa sejumlah uang. Sejumlah uang itu untuk sebagai jaminan agar untuk diberikan kepada orang dalam tersebut. Dan di sisi lain, terdapat seseorang yang sudah berada di atas balkon atau sudah berada di atas rumah yang juga ingin mendapatkan pohon kelapa tersebut. Orang tersebut diibaratkan sebagai kandidat yang diambil dari kerabat para atasan. Sini saya akan melanjutkan mungkin dari penjelasan Amel sedikit tambahan. Dan menurut saya, penerimaan seseorang dalam suatu lowongan kerjaan itu seharusnya didasari yang pertama kualifikasi, yang kedua pengalaman, dan terutama kemampuan yang relevan dengan pekerjaan tersebut. Dan idealnya seleksi ini harus objektif dan adil tuh. Jadi namun jika ada praktik nepotisme, maka kerabat Presentasi dari kami. Untuk selanjutnya, adakah yang ingin menanggapi atau yang ingin bertanya mengenai soal ilustrasi gambar perihal lowongan pekerjaan? Izin bertanya, nama saya Azril Hidayah. Mungkin sedikit pengen bertanya terkait pengalaman yang dialami oleh Putri Salsa terkait lowongan pekerjaan yang dialami kemarin. Boleh bertanya, mungkin ada beberapa hal yang bisa ditanyakan terkait hal yang memperkuat untuk masuk ke perusahaan tersebut. Selain daripada skill atau apa gitu. Baru deh, beda deh ini. Apa mainan? Oh, yang lebih diterima, pelamar yang lebih diterima dari. Kenalkan, nama saya Mek Astria. Izin bertanya, menurut kalian, kan tadi di dalam materinya ada orang dalam, ada yang interview secara biasa, orang biasa, dan memakai sogokan atau orang dalam, sama jabatan ya. Menurut kalian bisa menjamin gak sih yang tanpa orang dalam atau tanpa jabatan itu bisa keterima atau enggak? Iya. Menjamin atau enggak menurut kalian? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adril. Kenapa harus dengan uang? Kenapa harus terjadi seperti itu? Ya kenapa sih gitu? Kenapa sih harus uang gitu kan? Ya, kenapa harus uang? Mungkin emang dari pabrik atau PT-nya yang dari dulu udah Sudah ada sistem. Iya, sistemnya mungkin dari Budaya gitu ya. budaya itu sampai ke bawah sampai sekarang mungkin. Terus dan kalau sebenarnya yang paling relevan itu yang pertama tuh mempunyai kompetensi mungkin ya, yang skill gitu, yang ya itu sebenarnya diutamain. Terus dan kalau untuk orang dalam sama para atasan tuh mungkin gak terlalu ini ya, tapi lebih ke apa ya, ngaruh juga gitu ya, yang
jaminan uang itu bisa mempermudah rekrutmen orang yang ingin melamar Cara cepat. secara gitu. cepat dan apa sih? Heeh. Yang disangka Oh, wow. Apa? untuk tadi masuk dengan cara uang itu mempermudah untuk masuk pekerjaan, tapi banyak yang sudah mengeluarkan uang tapi tetap belum masuk. Contohnya pengalaman saya dari pengalaman Bekasi, saya ngelamar ke PT Yamaha. Jadi saya tuh melalui yayasan, sempat tertipu juga sih. Cuman saya tuh udah masuk uang sekitar 1 juta lebih, tapi saya dijanjikan untuk masuk beberapa bulan kemudian, tapi sampai sekarang belum ada panggilan dari perusahaan tersebut. Jadi uang saja nggak cukup kuat untuk masuk ke sebuah perusahaan. Berarti apa gitu? Kalau itu Tergantung yayasan itu juga sih. Relasi jawabannya relasi. Cepatan sok kalau relasi. kalau itu orang yang melamar dengan hanya sebukan uang itu kan bukan tidak boleh. Apa sih? Gak memperkuat gitu ya. Belum Iya, gak memperkuat. Yang melamar juga harus mempunyai kemampuan, skill dan keterampilan apa saja, atau tidak tepat Ya, mungkin aja kurang dari kompetensi atau skill yang Alhamdulillah lagi. sesuai. tidak cocok. Ya, sebelum saya melamar ke sana ke PT Yamaha, soalnya kan untuk PT Yamaha tahu sendiri kan itu industri motor. Kebetulan saya juga keluar SMK atau sejak SMK saya udah mengambil jurusan otomotif. Jadi saya melamar ke sana itu Sesuai kualifikasi. setidaknya saya sesuai kualifikasi atau saya punya potensi, mungkin saya bisa diterima karena saya dengan perusahaan tersebut sejalan gitu. Jadi sama-sama bidang otomotif gitu. Kalau dalam hal itu saya tidak tahu ya, karena ini adalah rezeki. Sesuai yang kami tadi sampaikan itu, bahwa dari ketiga pelamar tersebut yang paling lebih mudah diterima dari perusahaan tersebut yaitu pelamar dari kerabat para atasan atau yang diambil dari orang dalam. Karena itu pelamar seharusnya lebih dekat lagi terhadap kerabat para atasan dari perusahaan tersebut. makanya kita harus meningkatkan relasi gitu ya. Relasi itu apa? Relasi jaringan Pendekatan. kedekatan gitu ya. Pendekatan. Itu. Ayo. Ayo. Izin menjawab ya. Sebenarnya seleksi berdasarkan hubungan keluarga sama kerabat itu adalah praktik yang gak adil gitu ya. Terus itu juga sebenarnya bakalan ngerugiin perusahaan sama Tapi kenapa masih juga. diterima? Tapi kenapa masih diterima? Banyak yang diterima. Meskipun Karena masih ada kerabat dari perusahaan tersebut. Kalau tidak ada, otomatis yang pelamar yang cuman dari kerabat para atasan itu akan dilempar atau diganti atau dikeluarkan kalau nggak ada. Dan mencari yang sesuai kualifikasi. berarti mana relasinya enggak itu? Kalau misalkan tadi kan dihempas ya yang kayak kerabat itu, tapi kalau misalkan dihempas gitu mana relasi nangka itu nggak nyata. Jadi nggak kemana? Betul itu. Ya kan bisa jadi kerabatnya itu sakit atau ingin keluar dari perusahaan tersebut. Jadi Bukan, lagi pengalaman, bukan Mungkin- udah kerja. udah kerja. Mungkin ingin menjawab tambahan buat Asia, tambahan yang ada di perusahaan. Saya menjawab Menambahkan ya. untuk ada para kerabat yang mungkin ada saudara gitu atau atasan di sebuah perusahaan. Mungkin itu emang merugikan buat perusahaan karena dia tuh bekerja seenaknya mereka. Bahwa mereka tuh mentang-mentang ada saudara di situ atau atasan di tempat kerja tersebut. Emang pengalaman saya itu orang-orang kayak gitu emang meresahkan. Cuman sekalinya dia buat salah pada perusahaan, mungkin dia bisa jadi secara langsung dipecat tanpa ada
pemikiran berstatus ini keluarga saya, ini keluarga saya, enggak. Jadi bisa langsung dipecat gitu aja. Itu pengalaman pribadi saya. Digantikan mungkin. So, Mencari yang lebih apa sesuai kualifikasi. Tapi kalau soal relasi mungkin dia masih nyambung, masih dipecat. Cuman si atasan tersebut menghargai perusahaan, jadi tidak menghargai saudaranya. Tapi kalau di luar pekerjaan menyambung lagi. jadi kira-kira kalau merugi perusahaan walaupun kerabat bisa Bisa dikeluarkan. gitu ya. Itu juga demi kemajuan perusahaan juga. Ya. Berarti tidak semuanya relasi, tidak semuanya harus ke relasi fokusnya. Ya, mungkin bisa jadi. Yang lebih utama. Tapi kalau dia Tapi masih kan lebih utama tadi relasi, tapi kalau dipikir lagi berarti relasi itu udah harus utama. Saya tidak menjamin, Ya, lebih menjamin itu kalau Eh. misalkan ayo coba ya bingung kan kamu jadi depan gini, tadi ini aku tambahin Nih, kamu bilangnya gini, saat kamu bilangnya gini, kalau untuk perekrutan memuluskan atau siapa yang berhak diterima, maka relasi nomor 1. Tapi kaitan tadi kalau sudah di dalam itu bukan lagi urusan relasi, tapi urusan perusahaan sama kualifikasi dia gitu. atau selebihnya itu tergantung pada perusahaan. Diserahkan kepada perusahaan tersebut. Itu ya keluarga. orang biasa itu sama sekali memang gak punya skill atau sekedar ngelamar doang Punya berapa persen gitu, bisa keterima atau enggak. Ya, berapa persen bisa masuk ke potensi ini? 50-50. Kalau menurut saya sih bisa ya kalau diutamain skill gitu ya. Soalnya menurut pengalaman saya juga yang pengalaman kemarin gitu, yang ditanya itu yang pertama pengalaman dari pabriknya bisa apa enggak ngejahit gitu. Ya kalau bisa ya bisa gitu. Jadi yang Bisa menjamin tanpa orang dalam. bisa menjamin penting skill, kemampuan sama pengalaman ya. Tambahan. Kan ada juga perusahaan yang tidak apa sih? Sistemnya tidak dengan melamar lewat orang dalam atau kerabat alasan. Ada juga. Ada juga dan tidak ada. Tergantung perusahaannya sih. Betul sekali. Tapi kalau perusahaan besar juga pakai itu. Nembak. Nah, kalau potensinya besar itu orang bisa masuk itu banyak, tergantung perusahaannya itu baru apa enggak. Iya benar. Kalau misalkan perusahaannya baru, misalkan baru dibangun atau kurang lebih berdiri selama 1 atau 2 tahun, itu mungkin potensinya besar. Oh, berarti Orang kita biasa, bisa melihat peluang. ya bisa melihat peluang. Contohnya orang biasa juga masih terutama dia punya terus pengalaman bisa masuk. Setelah materi dari kami telah kami sampaikan